Evangelis Roy Pongo, Brentijo, Bahugel, dan Bagate. Kalau kita lihat di sini, saudaraku, dikatakan itu satu kampung, orang-orang itu berhugel, mereka sudah anggap seperti biasa. Kumpul kebo, mereka sudah anggap seperti nggak ada apa-apanya, saudara. Mereka sudah nggak takut sama Tuhan. Mau gimana kalau suka minum-minum dikatakan bagate. Bagate itu artinya ya minum cap tikus, mabuk-mabukan. Di Manado pernikahan mabuk, ulang tahun mabuk, ujung-ujungnya orang mati, ujung-ujungnya mabuk. 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam, mingguan mabuk. Omak-omak ulang tahun mabuk. Iya, di sana omak-omak lagi tren, itu lagi viral. Kalau ada ini pakai balon-balon, mah. Pakai balon-balon, potong kue. Tapi nanti ujung-ujungnya mabuk. Ini terjadi, saudara. Sehingga mereka itu seakan-akan kalau kita hidup demikian, berarti itu tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan menjadi satu pertanyaan, apakah waktu rapture ini mereka akan terangkat? Itu Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu di sini kita harus lihat bahwa firman Tuhan tegaskan kita pada malam hari ini di dalam ayatnya yang ke-12. Di situ dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini yang kita akan hadapi, saudaraku, di dalam kesulitan-kesulitan di dunia ini untuk menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi. Tapi firman Tuhan sudah tegaskan supaya kita berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah dikatakan di sini, keadilan dan kebenaran. Bahkan dikatakan kakimu berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Kita harus menggunakan perisai iman kita. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini yang perlu kita menghadapi masalah kesulitan-kesulitan untuk berperang melawan si jahat. Dikatakan di sini melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat di udara di sini, saudaraku, kalau kita hadapi hanya menghadapi dengan fisik, kita tidak akan menang, saudara. Dalam hal ini dikatakan supaya kita akan menghadapi roh-roh jahat. Artinya kita akan berperang melawan si roh-roh jahat. Di dalam peperangan inilah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berarti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi firman Tuhan tegaskan, dalam segala keadaan kita harus pergunakan perisai iman dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kalau kita tidak ada di dalam koridor Tuhan, sehingga firman Tuhan katakan kita akan kalah berperang melawan si roh-roh jahat di udara. Bagaimana caranya kita menghadapi roh-roh jahat di udara ini, saudara? Firman Tuhan katakan di sini supaya kita senantiasa, Tuhan itu akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu melawan roh-roh jahat di udara bukan hal yang gampang. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan supaya kita ada di dalam, hidup di dalam roh, jangan hidup di dalam daging. Karena kalau kita hidup di dalam daging, kita akan kalah berperang melawan roh-roh jahat. Yang dapat mengalahkan ini adalah kalau kita boleh hidup di dalam roh. Kalau kita hidup di dalam roh, berarti firman Tuhan tegaskan supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini yang kita perlu hadapi sekarang, saudaraku. Karena apa? Karena kita sedang menghadapi masa-masa akhir zaman.